Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada sore hari di tanggal 18 Februari 2009, dua orang petugas kebersihan bernama Nasir dan Ashraf saat itu sedang bertugas di Menara Al-Sada Tower yang berada di kota Heliopolis, Mesir. Seperti biasanya, mereka memasuki ruang pengumpulan sampah yang berada tepat di lantai bawah menara. Namun saat Nasir akan memasukkan kantong-kantong sampah ke dalam karung besar, dia menyadari di salah satu kantong ada sesuatu yang tampak aneh, yang saat dipegang terasa empuk, dingin dan tidak terlalu bulat, serta memiliki aroma yang tidak sedap. Karena penasaran dia pun membukanya dan sangat kaget ketika di dalamnya menemukan kelapa wanita dengan rambut panjang. Dengan ketakutan, Nasir pun berteriak memanggil Ashraf dan memintanya untuk menghubungi kepolisian. Ketika polisi tiba dan memeriksa kelapa itu, Nasir, Ashraf dan seorang sopir truk sampah seketika mengenali korban adalah bernama Fatin yang tinggal di salah satu unit yang berada di lantai 17. Berdasarkan info tersebut, polisi pun mendatangi apartemen itu. Namun saat mereka mengetuk pintu, tidak seorang pun yang datang membukanya. Karena tidak bisa menunggu lama, polisi pun meminta surat penggeledahan dan setelahnya berhasil mendobrak masuk. Setibanya di dalam, mereka menemukan apartemen yang dalam kondisi kosong. Namun di salah satu ruangan, mereka menemukan jasad Fatin yang telah dipisah-pisahkan menjadi 8 bagian. Sedangkan di dekatnya terdapat 2 sajam berlumuran cairan merah dan sebuah blus tanpa lengan yang telah digunting. Kemungkinan pelaku mengguntingnya saat akan memisah-misahkan korban. Selain itu, dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan barang-barang korban yang berupa emas, uang, dan sebuah akte kelahiran. Dengan identitas korban yang telah diketahui, polisi dengan mudah menemukan alamat keluarganya yang berada di daerah Abu El Fatu Abdullah yang berada di wilayah Ain Shams dan berjarak sekitar 4 km dari TKP, sehingga mereka mendatangi rumah Fatin dan membawa abangnya yang bernama Muhammad ke kantor polisi. Ketika penyidik menanyakan di mana keberadaan Fatin, dia mengatakan bahwa adiknya telah menikah dan tinggal bersama suaminya di kota Dubai. Mendengar hal ini, penyidik pun menunjukkan foto keluarga korban yang mereka temukan dan bertanya apakah Muhammad mengenal pemilik kepala di foto itu. Walaupun kondisi korban sudah acak-acakan, tetapi Muhammad yang mengenali jika itu adalah Fatin seketika terlihat hampir pingsan. Dan saat dibawa ke kamar jenazah, dia pun menangis histeris dan memastikan jika itu adalah adiknya. Menurut Muhammad, Fatin pergi meninggalkan rumah sejak 6 tahun yang lalu. Walaupun terkadang dia masih sering berkunjung, tetapi keluarga tidak tahu persis tentang kehidupannya. Karena setiap kali pulang, dia selalu mengatakan jika kehidupannya baik-baik saja dan dia juga merasa bahagia. Dan pada akhirnya, dia pun menikah dengan seorang warga negara asing. Fatin merupakan putri dari pasangan Reda dan Huda. Dia memiliki seorang abang bernama Muhammad dan seorang adik bernama Najwa. Mereka berasal dari keluarga kelas menengah yang sederhana dan tinggal di daerah Ain Shams. Namun karena hanya ayahnya yang menjadi satu-satunya pencari nafkah, sehingga mereka mengalami kesulitan ekonomi. Namun kondisi ini semakin parah ketika kedua orang tuanya bercerai. Tidak lama setelahnya, Reda pun menikah lagi. Dan sejak saat itu, dia tidak pernah menanyakan kabar mereka. Sehingga Huda yang ingin memulai hidup baru, saat itu mencoba mencari pekerjaan. Tetapi usahanya gagal karena terkendala dengan usia.
Yang karena hal inilah, sang putra Muhammad memutuskan untuk bekerja. Hanya saja gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Melihat kondisi keluarganya yang kesulitan keuangan, Fatin yang saat itu berusia 22 tahun, tepat pada 2004, memutuskan untuk mengikuti jejak sang abang. Dia pun mulai mencari lowongan pekerjaan, hingga akhirnya diterima di sebuah kafe yang berada di area Heliopolis. Walaupun Muhammad sempat melarangnya, namun Fatin yang keras kepala saat itu tetap dengan keputusannya. Sebulan kemudian saat telah gajian, Fatin pun memberi ibunya uang untuk pengeluaran rumah tangga. Namun selang beberapa waktu kemudian, Fatin pun berhenti bekerja dari kafe karena menemukan pekerjaan lain dengan gaji yang lebih tinggi. Dia pun memberitahukan pada ibu dan adiknya bahwa akan bekerja sebagai ART di sebuah villa yang berada di Heliopolis. Dan seperti biasanya, dia selalu mengambil keputusan sendiri tanpa mau mendengarkan nasihat keluarganya. Setelah berpamitan, Fatin pun pergi meninggalkan rumah. Dan setelahnya, tidak pernah lagi menghubungi keluarganya. Karena telah lama pergi dan tidak pernah pulang, sehingga para tetangga mulai bertanya-tanya di mana keberadaannya. Sehingga Huda yang tidak tahu harus menjawab apa, saat itu memilih untuk diam. Yang karena hal inilah, mulai banyak rumor bermunculan, di mana ada yang mengira jika Fatin telah menikah dan pindah dari kota itu. Namun ada juga yang mengatakan bahwa gadis itu ditangkap polisi serta dipenjara. Sedangkan yang lainnya menduga jika Fatin telah dibunuh dan tidak ada yang tahu di mana jasadnya. Hingga pada satu hari, Huda mendapat telepon dari nomor asing yang ternyata adalah Fatin. Dia memberi kabar jika dirinya baik-baik saja dan dalam kondisi sehat. Mendengar hal ini, Huda seketika merasa tenang. Dan dia pun meminta Fatin untuk pulang demi membungkam mulut para tetangga yang julid, terutama yang selama ini telah menjelek-jelekannya. Namun Fatin menolak dengan alasan bahwa dia menyukai pekerjaan dan tempat tinggalnya, tetapi dia berjanji akan selalu mengabari ibunya. Ketika Huda memberitahu Muhammad dan Najwa bahwa Fatin baru saja menelpon, keduanya menunjukkan reaksi yang berbeda, di mana Najwa tampak senang, sedangkan Muhammad justru terlihat sedih. Dan dia berpesan pada ibunya untuk membujuk Fatin kembali pulang jika seandainya dia menelpon lagi, atau setidaknya memberitahukan pada mereka di mana tempat dia bekerja. Huda yang melihat kekhawatiran putranya berusaha menenangkan dan berjanji akan membujuk Fatin. Tetapi di hari-hari berikutnya, gadis itu tidak pernah menelpon lagi. Beberapa bulan kemudian di awal tahun 2005, Fatin pun berkunjung ke rumah ibunya. Namun saat itu dia tidak sendirian dan membawa seorang pria. Kedatangan sang kakak membuat Najwa sangat senang dan segera memeluknya. Sedangkan pada ibunya, Fatin memperkenalkan si pria yang bernama Osama. Dia merupakan warga negara Dubai yang saat itu sedang tinggal di Mesir. Huda tentunya ikut senang ketika melihat putrinya yang sangat bahagia, terutama karena Osama tampak sopan dan juga tampan, serta melihat dari pakaiannya, sepertinya dia berasal dari keluarga berada. Setelah berkenalan, Osama mengatakan pada Huda bahwa dia mencintai Fatin dan ingin menikahinya. Tetapi mereka hanya akan menikah secara siri karena keluarganya menolak hubungan tersebut, terutama karena mereka berasal dari keluarga kaya raya dan percaya jika pernikahan yang tidak setara mustahil akan bertahan lama. Selain itu, ibunya juga menginginkan Osama untuk segera menikahi sepupunya. Mendengar hal ini, Huda tentunya menjadi kesal dan menolak permintaan Osama. Dia juga mengatakan bahwa tidak bisa menerima pernikahan dengan cara seperti itu. Dan lagi pula, tidak ada yang memaksa Osama untuk menikahi Fatin. Namun Fatin yang keberatan dengan perkataan ibunya
justru setuju jika mereka hanya menikah siri, dengan alasan bahwa Osama adalah pria terhormat yang akan memberinya gaya hidup yang dia inginkan, serta mewujudkan semua impiannya. Huda yang mengetahui putrinya sangat keras kepala, saat itu berusaha untuk membatalkan niatnya. Tetapi Fatin yang menyadari penolakan sang ibu, saat itu dengan alasan masih harus bekerja, memutuskan untuk segera pergi dari sana. Dan saat Muhammad yang pulang bekerja mendengar kedatangan saudarinya, lagi-lagi merasa sedih karena tidak sempat bertemu. Seminggu kemudian, Osama dan Fatin kembali datang ke rumah, namun tidak untuk meminta izin, melainkan memberitahu bahwa mereka telah menikah siri, di mana Fatin menunjukkan cincin pernikahan dan Osama memperlihatkan sertifikat pernikahan mereka. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, dengan terpaksa Huda menerima pernikahan itu, tetapi dia meminta fotokopi sertifikat tersebut dengan tujuan agar ditunjukkan pada orang-orang yang selama ini telah menjelekkan putrinya. Osama yang setuju, berjanji akan segera mengirimkannya. Tetapi hingga lebaran monyet masuk dalam kalender nasional, fotokopi tersebut tidak pernah dikirimkannya. Setelah menikah, Fatin mulai rutin menelpon keluarganya. Dia mengatakan hidupnya sangat baik dan bahagia memiliki suami seperti Osama, di mana pria itu akan memberikannya apa saja dan sering mengajaknya jalan-jalan. Sebagai seorang ibu, Huda cukup merasa lega karena saat itu putrinya telah mendapatkan suami yang sangat baik. Hari-hari pun berlalu seperti biasanya, hingga pada September 2008, Fatin yang mengunjungi ibunya saat itu memberikan banyak uang. Dengan wajah ceria, dia pun mengatakan bahwa sebentar lagi dia dan Osama akan menikah secara resmi dan setelahnya mereka akan pindah ke Dubai. Berita ini tentunya membuat Huda sangat senang, karena pada akhirnya sang putri akan menjadi istri secara resmi dan secara hukum negara. Ketika akan berpamitan pulang, Fatin meminta ibunya untuk mendoakan kesuksesan Osama agar sang suami cepat lulus kuliah, karena dia sendiri telah menghabiskan 11 tahun di Fakultas Perdagangan, tetapi tidak bisa lulus karena nilainya yang selalu buruk. Selain itu, Fatin juga memberitahukan pada ibu dan adiknya tentang di mana saat itu dia tinggal, serta berjanji akan mengunjungi mereka lagi. Empat bulan kemudian, Fatin kembali menelpon ibunya, tetapi kali ini panggilan tersebut dijawab oleh Muhammad. Saat mendengar suara adiknya, Muhammad tentunya merasa sangat senang. Dan setelah mengobrol selama beberapa waktu, Fatin meminta abangnya untuk menyiapkan berbagai dokumen karena Osama akan mengirim visa kerja serta membantunya mendapatkan pekerjaan di kota Dubai. Muhammad yang mendengar kabar itu tentunya merasa sangat senang karena sebentar lagi akan bekerja di luar negeri, terutama karena Fatin juga ada di sana. Dan dengan kehadirannya, Fatin tentunya tidak akan kesepian karena tinggal di negara asing. Dengan cepat Muhammad pun mengumpulkan dan mengurus beberapa dokumen, serta menyiapkan pakaian dan kebutuhan yang akan dibawanya. Tetapi lagi-lagi Fatin menghilang dan tidak pernah menghubungi keluarganya selama 1,5 bulan. Dan karena merasa khawatir, Huda pun mendatangi alamat yang pernah diberikan sang putri yang berada di Menara Al-Sada Tower. Karena Fatin tidak memberikan alamat yang pasti, sehingga Huda yang tidak tahu nomor apartemennya saat itu harus bertanya ke sana kemari, hingga beberapa orang menunjukkan sebuah unit apartemen yang sering didatangi Osama. Dan setibanya di sana, dia disambut oleh ibu Osama yang bernama Nadia. Namun saat Huda menanyakan tentang keberadaan Osama dan putrinya, wanita itu justru menjawab dengan kasar sambil mengusir dan mengatakan bahwa tidak ada orang bernama Osama dan Fatin yang tinggal di apartemen tersebut. Huda pun meninggalkan gedung itu dengan perasaan hancur
Dia merasa jika wanita tadi adalah keluarga Osama yang pastinya tidak tahu jika keduanya telah menikah. Dan sejak saat itu, mereka pun kehilangan jejak Fatin, hingga akhirnya Mohammed dihubungi polisi tentang penemuan jasadnya. Dalam investigasi, polisi mulai menanyai banyak orang yang dari penjaga gedung apartemen tersebut, mereka mendapat info bahwa selama ini Osama memiliki reputasi buruk. Selain suka berselingkuh, dia juga seorang pemakai narkoboy, dan Fatin adalah salah satu dari banyaknya wanita yang dipacarinya. Namun dari semuanya, hanya Fatin yang bertahan selama 4 tahun dan ikut tinggal bersama di apartemen tersebut. Sang penjaga juga memberitahukan pada polisi bahwa keluarga Osama tinggal tepat di sebelah gedung tersebut, dan alamat itulah yang sebelumnya diberikan Fatin pada ibunya. Menurut beberapa saksi mata, mereka mengaku melihat Osama yang telah meninggalkan gedung apartemen sejak subuh, tepat di hari yang sama saat kepala Fatin ditemukan, yang berdasarkan catatan imigrasi, Osama diketahui telah kabur ke Dubai, dan 4 jam kemudian dia kembali terbang ke Beirut, Lebanon, sebelum akhirnya mengambil penerbangan lain yang menuju ke Suriah, yang disinilah dia pun menghilang sepenuhnya. Sedangkan keluarganya ikut melarikan diri ke Dubai hanya sesaat setelah penemuan jasad Fatin. Pada penyidikan lanjutan, polisi mengetahui jika Osama yang memiliki 4 keluarga negaraan sebenarnya berasal dari Palestina. Namun keluarga mereka pindah ke Dubai dan berganti keluarga negaraan Emirat tepat pada tahun 1980. Polisi juga mengetahui bahwa Osama tidak akur dengan keluarganya karena dia seorang pecandu dan memiliki sifat buruk. Ketika keluarganya mengetahui Osama dan Fatin telah menikah siri, keluarga besarnya menjadi sangat marah. Hingga bertahun-tahun setelahnya, hubungan mereka semakin memburuk dan menyebabkan konflik berkepanjangan, yang karena hal inilah sang ibu Nadia berkali-kali menuntut agar keduanya segera bercerai. Tetapi Osama menolak dan justru ingin meresmikan pernikahannya, dan Nadia yang tidak setuju tentunya tidak memberikan izin. Karena masih belum mendapat izin dari ibunya, hubungan Osama dan Fatin jadi semakin memanas karena dia berkali-kali mendesak untuk menikahinya secara resmi. Akibat penolakan dari sang ibu serta desakan dari istrinya, Osama yang merasa tertekan mulai melakukan KDRT, yang pada akhirnya membuat hubungan keduanya sering bermasalah. Hal ini juga diakui oleh Najwa, adik Fatin, di mana dia mengatakan bahwa Fatin pernah menceritakan hubungannya dengan sang suami, di mana menurutnya Osama mengidap epilepsi yang sering membuatnya mengalami kejang. Namun setelah memakai narkoboy, dia akan menjadi tenang dan meminta maaf karena telah melakukan KDRT. Hal ini sering kali terjadi hingga ke tahap Osama pernah melukai wajah Fatin dan membuatnya mendapatkan 7 buah jahitan. Namun seperti hubungan toksik lainnya, Fatin yang berharap jika suaminya bisa berubah, untuk kesekian kalinya kembali memaafkan. Dia percaya jika Osama mencintainya dan bahwa sikap kasarnya akibat kecanduan narkoboy. Beberapa bulan setelah kasus berjalan dan Osama masih belum ditemukan, di saat itu Nadia sempat kembali ke Kairo dan mencoba untuk mengambil mobil Osama yang disita. Tetapi dia ketahuan dan kemudian ditangkap. Yang dalam pernyataannya, Nadia mengaku jika dia berencana akan menjual mobil tersebut. Namun tidak lama setelahnya dia pun dibebaskan. Dan ketika Mohammed mengetahui hal ini, bersama Reda ayahnya, mereka pun mendatangi kantor polisi dan menuntut agar Nadia ditangkap karena diduga terlibat dalam kejahatan putranya. Karena tuntutan tersebut, Nadia yang emosi seringkali menghubungi Huda. Dia mengingatkan mereka untuk tidak melapor pada media. Sebagai kompensasi,
dia berjanji akan menanggung hidup mereka dan mengirimkan uang sejumlah 700 juta per tahunnya. Ketika Huda menolak permintaan itu, Nadia yang marah justru mengancam. Dia mengatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan akan menghabisi keluarga Huda sama seperti saat putranya menghabisi Fatin. Karena perkataan Nadia yang menyakitkan, keluarga Fatin pun mendatangi media dan menuntut keadilan. Mereka tampil di berbagai program TV hingga kasus ini menjadi sorotan publik, terutama karena kasus itu juga bertepatan dengan kasus Suzan Tamim yang dibunuh di apartemen di Dubai, yang mana saat itu pembunuhnya adalah Hisam Talak yang merupakan kekasihnya. Karena hal inilah mereka menuntut pihak berwenang juga memperlakukan kasus ini sama seperti kasus Suzan. Karena jika kepolisian Dubai bisa menangkap Talat yang berasal dari Mesir, maka seharusnya kepolisian Mesir juga bisa menangkap Osama yang berasal dari Dubai. Dan yang paling penting, karena nyawa Fatin juga sama berharganya dengan nyawa Suzan. Selain itu, Muhammad juga mengatakan bahwa sejak awal kasus, kepolisian tampak tidak serius menangani kasus ini. Bahkan setiap kali keluarganya menanyakan perkembangan kasus, mereka seolah tidak diajukan. Bahkan polisi sama sekali tidak berupaya untuk mencari di mana keberadaan Osama. Karena desakan publik, pihak berwenang Mesir mengirim data-data Osama ke negara-negara yang mungkin disinggahinya dalam pelarian. Dan dengan segala kontroversinya, 3 tahun kemudian Osama berhasil ditangkap oleh Interpol, yang pada masa itu dia ditemukan saat berada di Suriah. Dia pun segera diekstradisi ke Mesir untuk segera menjalani persidangan, yang dalam interogasi dia pun menceritakan segalanya. Yang terjadi sebenarnya, ketika saat itu Osama sedang berada di mobil, dia menemukan selembar kertas terlipat yang terselip di salah satu bagian mobilnya. Ketika membukanya, dia melihat di sana terdapat banyak gambar-gambar serta simbol-simbol aneh, yang karena tidak tahu, dia pun menelpon ibunya dan bertanya tentang hal ini. Yang menurut Nadia, kertas itu adalah sejenis pelet pengasihan, di mana setelahnya dia menuduh jika Fatinlah yang mungkin meletakkan kertas itu di sana. Yang hal ini dia lakukan dengan tujuan agar Osama tergila-gila. Dan mungkin itulah sebabnya selama ini dia sangat terikat pada Fatin dan tidak sanggup meninggalkannya. Selain itu, Nadia juga mengompor-ngompori dengan mengatakan jika Fatin serta keluarganya yang tidak berharga itu sangat pantas untuk dibunuh. Osama yang murka mendengar perkataan ibunya saat itu segera pulang ke rumah. Dia menanyakan hal ini pada Fatin yang mengaku tidak tahu menahu. Merasa istrinya telah berbohong, Osama yang emosi menghajarnya hingga babak belur dan mengurungnya di dalam kamar selama seminggu. Hingga pada 17 Februari 2009, Osama yang hari itu kebanyakan memakai narkoboy, saat itu kembali bertengkar dengan Fatin dan berakhir dengan menikam istrinya menggunakan sajam dapur. Dan setelahnya, dia mengambil satu sajam lainnya serta mulai memisah-misahkan tubuh Fatin, di mana dia memisahkan bagian kepala yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam. Namun ketika reaksi obatnya telah habis, Osama yang tersadar dan melihat perbuatannya seketika mulai merasa ketakutan. Dia pun segera menelpon keluarganya dan menceritakan apa yang terjadi. Mendengar hal ini, ayah Osama yang takut putranya akan ditangkap, menyuruhnya segera untuk cepat kabur. Yang pada subuh harinya, Osama pun segera terbang menuju ke Dubai. Dalam persidangan akhir yang dilakukan pada Selasa 24 Januari 2012, Osama divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, dia juga menjalani persidangan lain dalam kasus perdata.